Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada arti. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, bahkan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Signifikan nggak ada. Inilah rupanya jawaban dari sekian banyaknya keluhan rakyat miskin terdampak corona yang hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan yang berarti dari pemerintah. Hingga ada yang berkata seolah-olah pemerintahan Jokowi terlalu lamban bahkan terkesan tidak melakukan apa-apa untuk atasi krisis di tengah corona. Ya, banyak menteri-menteri yang kerjanya masih santai di tengah krisis. Akankah Jokowi segera memecat dan mengganti menteri-menteri yang tidak punya sense of crisis tersebut? Saya yakin pasti Presiden penggemar musik metal tersebut akan segera melakukannya. Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang sangat dicintainya, Jokowi akan melakukan apapun meski jabatan politik atau nyawa taruhannya. Merdeka! Tapi mereka nggak dapat apa-apa sama ini karena COVID ini. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda. Ini negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di sini. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan. Itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti ini. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup,
Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.